Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik. Saya akan melanjutkan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di email. Selamat menyimak, semoga bermanfaat untuk Anda. Oke, pertanyaan pertama. Pak, apakah hukum alam sama dengan karma? Lalu kenapa ketika berbicara soal keburukan seringkali dikaitkan dengan karma? Lalu untuk karma itu sendiri ada berapa macam? Oke, terima kasih Mas sudah bertanya. Hukum alam dengan karma adalah sama. Hanya perbedaannya di sini adalah istilah saja sih. Karena penggunaan kata karma ini umumnya digunakan di agama Hindu dan Buddha. Nah, lalu kenapa kita berbicara soal keburukan? Oke, ini saya nggak tahu ya siapa yang mulai duluan ini. Sedikit-sedikit karma itu lebih identiknya ke perbuatan yang buruk ya. Mungkin lebih ke mindset ini, yang mindset dangkal sih. Gitu. Banyak banget sebetulnya orang yang nggak sadar bahwasanya ya karma itu bukan hanya karma buruk. Lalu ada berapa macam karma? Karma ada dua macam. Ada karma baik, ada karma buruk. Karma itu adalah hasil panen perbuatan atau hasil panen proses. Ya kalau Anda mau panen karma baik ya sudah tahu kan harus berbuat apa. Dan usahakan minimalisir perbuatan-perbuatan yang buruk. Oke, pertanyaan kedua. Lanjut. Selamat siang, Mbah. Di video tanya jawab kemarin dijelaskan tentang fokus pada proses. Kenapa para pemula dilarang untuk fokus pada hasil? Ini jelas saya larang. Ya kalau fokusnya ke hasil, ya manusia ini 95% akan dikecewakan dengan prosesnya sendiri. Dia ingin hasil yang maksimal, ingin hasil yang cepat, tapi tidak mau tahu dengan prosesnya dan tidak konsisten. Ya sudah jelas. Karena kan pada dasarnya hasil ini ya ditentukan oleh proses. Ya minimal kalaupun kita sudah maksimal di prosesnya, lalu hasilnya tidak sesuai ekspektasi, setidaknya kan bisa menyikapi dengan bijak dan menerima dengan bijak hasilnya. Di situ ada yang kurang tepat mungkin, atau alam semesta belum memberikan yang tepat. Itu jawaban dari saya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Mbah, apakah orang yang bisa menerawang ke masa lalu ataupun masa depan itu bisa dipastikan orang indigo? Tidak bisa dipastikan dia orang indigo. Indigo itu kan hanya label saja ya. Jadi Anda semua harus tahu di sini penerawangan itu tidak pasti indigo yang hanya bisa membaca. Semua orang sebetulnya bisa, mau dia punya bakat alami atau tidak. Orang awam sekalipun sebetulnya bisa, asal
dia mau lebih peka terhadap sinyal dari alam. Sebetulnya semua manusia itu sering kok diberi sinyal di dalam perjalanan hidupnya. Ya, tapi begitu. Banyak juga yang nggak peka atau mengabaikan begitu saja. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Apa bedanya orang yang punya kemampuan supranatural? Secara keturunan, bakat alami, hasil belajar, dan hasil ketempelan. Oke, gini. Kalau secara keturunan, ini biasanya si manusia ini didampingi oleh hodam-hodam dari para leluhurnya. Nah, para hodam ini yang akhirnya memberikan kemampuan supranatural sedikit banyak ke yang bersangkutan gitu. Kemampuan ini juga bukan murni dari olah dirinya sendiri, tapi dibantu oleh hodam-hodam pendamping tadi atau hodam-hodam penjaga gitu. Ya, misal sedikit banyak si manusia tersebut dalam keadaan terancam atau akan mengalami suatu problem yang kurang baik, akan mengalami suatu keadaan yang kurang baik. Nah, para hodam-hodam pendamping ini, mereka akan memberi sinyal ke yang bersangkutan. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk berantisipasi. Nah, kalau untuk kemampuan dari bakat alami, ini jauh lebih ampuh atau detail ya. Gitu. Karena ini memang betul-betul bonus dari alam semesta yang kalau alami ini. Dan saya belum pernah ketemu orang yang punya bakat alam. Ini bisa dihilangkan kemampuannya tuh belum pernah. Kalau dikunci atau disegel, ya. Karena saya pun begitu. Beberapa yang saya pernah tangani tidak bisa dihilangkan kemampuannya dan hanya bisa disegel. Itu pun tidak bisa segel tidak bisa segel permanen. Jadi saya hanya paling ambil ya 2-3 tahun ke depan atau menyesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Dan itu harus dibimbing juga sih. Lebih diarahkan agar bisa terkontrol apa yang dia punya. Hasil belajar. Kemampuan dari hasil belajar ini umumnya bisa tumpul karena dia tidak asah. Kalau dia tidak melakukan latihan atau mengamalkan rapal atau mantra tertentu, daya efektifnya itu berkurangnya banyak gitu. Dan kalau hasil belajar juga makanya ya di beberapa tempat orang yang berguru atau belajar ke tempat lain rata-rata diberi hodam pendamping oleh si gurunya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat dia menguasai keilmuan tersebut. Dan itu juga kembali lagi ke si gurunya ya, yang diajarkan ini yang jenis seperti apa. Apakah yang memanfaatkan hodam atau yang murni dengan energi alam. Ini beda-beda hasilnya. Oke, terus kemampuan dari hasil ketempelan. Ini faktor tidak sengaja sih biasanya ya. Itu dari faktor tidak sengaja. Jadi mungkin dia main ke gunung misalnya. Si orang tersebut ini mendaki gunung, lalu ada hodam atau jin atau siluman yang tertarik dengan energinya dia, dan akhirnya diikuti oleh makhluk tersebut. Nah, itu biasanya bisa tuh ada kemampuan. Biasanya kalau yang ketempelan itu paling rata-rata ya, dan sebagian besar itu bisa mendadak punya kemampuan
nerawang, baik itu nerawang ke masa lalu atau ke masa depan. Tapi jika si jin atau siluman ini menghilang, sudah tidak ikut dia lagi, dia kembali ke manusia normal. Artinya kemampuannya pun menghilang. Gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Pak, apa yang dimaksud dengan perjanjian goib? Lalu, apakah semua perjanjian goib itu arahnya ke negatif? Oke, begini. Perjanjian goib ini adalah perjanjian yang dilakukan antara manusia dengan makhluk lain. Gitu. Jadi misal begini, saya sering bertapa atau meditasi di tempat-tempat yang sunyi, misal seperti di hutan, atau di goa, atau di gunung. Nah, lalu dalam fase saya meditasi tersebut, saya bertemu dengan beberapa makhluk yang ada di situ, lalu berkomunikasi dengan mereka. Terus ini kita ambil contoh dari para leluhur di Indonesia ya. Jadi para leluhur ini biasanya bekerja sama dengan para makhluk goib untuk kepentingan tertentu. Mau itu kepentingan yang baik atau kepentingan yang buruk. Nah, kontrak goib ini adanya di dimensi sebelah, atau di alam jin atau di alam siluman gitu. Nah, jadi semasa hidupnya si manusia tersebut, dia selalu dibantu oleh makhluk-makhluk tadi. Nah, ketika si manusia ini sudah mulai menua, dia sudah harus mempersiapkan. Maksudnya dia berkomunikasi lagi dengan jin atau siluman yang mendampingi dia. Dia akan mengamanatkan, dah nanti kalau saya sudah meninggal atau saya sudah wafat, kalian tolong dampingi cucu saya yang secara karakter energi mendekati energi saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ketika dia wafat, maka si makhluk-makhluk tadi atau pendamping goib tadi akan menunggu sampai si cucunya atau keturunannya ini lahir. Mereka akan cari tuan yang baru sesuai amanat atau sesuai pesan dari pendahulu atau sebelumnya, atau tuannya dia yang pertama kali tadi. Nah, lalu apa bentar. Dan ini bisa macam-macam ya. Maksudnya mereka secara tugasnya ini tidak semua sama lah. Gitu. Jadi ada yang tujuannya atau ditugaskan oleh tuannya ini untuk nanti menjaga anak cucunya dan lain sebagainya. Lalu apakah semua perjanjian goib itu arahnya ke negatif? Tidak semua sih. Kembali lagi ke kesepakatan di awalnya bagaimana. Kalau tujuannya untuk menjaga, mendampingi, saya rasa itu bukan arah yang negatif ya. Gitu. Tapi bisa juga jadi negatif kalau itu sudah menyimpang dari jalur atau menyimpang ke arah yang lebih, misalnya ya ke kejahatan lah gitu. Jadi belum bisa dipastikan ke arahnya negatif, kembali ke pemanfaatan. Kalau mau bicara arahnya negatif ya misal begini, saya mencari hodam pendamping atau jin atau siluman. Memang tujuannya dari awal khusus untuk misalnya untuk sihir atau menyakiti orang lain, membunuh orang lain dan sebagainya. Itu sudah jelas. Nah, lalu di sini dampak gitu. Kebanyakan para pendahulu kita
mereka hanya menitipkan amanat ke makhluk-makhluk goib tadi untuk mengikuti ke generasi selanjutnya atau mendampingi generasi selanjutnya tanpa memberitahu atau berpesan ke keluarga atau bahkan ke si cucunya sendiri ini tadi atau generasi keturunannya. Dia tidak menjabarkan atau memberi informasi detail. Contoh misal begini, saya sudah terasa saya akan meninggal gitu. Kalau saya pribadi saya akan siapkan, jadi anak cucu saya beri pesan, ini saya ada hodam pendamping dan sebagainya. Nanti beberapa dari mereka atau salah satu dari mereka akan mendampingi kamu atau cucu saya di masa depan. Kalau begitu kan jadinya jelas gitu. Cuma kebanyakan tidak memberi pesan. Nah, akibatnya apa? Anak cucu ini jadi bingung. Mereka bingung kok ada makhluk yang ikut dengan saya. Padahal saya tidak pernah ritual apapun. Padahal saya tidak pernah melakukan hal-hal tertentu yang berbau supranatural atau metafisika. Kok mereka hadir gitu. Itu kan ini jadi bikin bingung gitu. Nah, dan kita juga pasti bingung lah, karena kan tidak diberitahu cara ngolahnya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa. Nah, belum lagi ditambah wujud mereka yang aneh-aneh ya di mata manusia, karena kita beda dimensi juga gitu. Kebanyakan akan jadi risih dan ketakutan. Itu hal yang wajar sih sebetulnya, karena kan manusia awam ini kan nggak setiap hari atau yang ibaratnya tadinya hidupnya normal, ketika melihat mereka ya karena belum terbiasa jadinya takut gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, lalu solusinya bagaimana? Jika Anda yang merasa diikuti makhluk-makhluk tertentu itu, atau sudah cari informasi ke beberapa orang, lalu Anda mendapat jawaban bahwasanya ini hodam, ini jin, ini siluman memang ditugaskan oleh leluhur untuk mendampingi Anda. Nah, minimal Anda lakukan meditasi. Jadi Anda bisa mengasah energi Anda untuk nantinya Anda bisa menyesuaikan dan bisa mengontrol makhluk-makhluk tadi. Gitu. Tapi jika Anda ingin tetap hidup normal sebagai ya orang biasa lah tanpa punya kekuatan atau kemampuan supranatural, Anda bisa cari orang-orang yang memang sudah ahli di bidang tersebut untuk menyingkirkan mereka dari diri Anda dan membantu memutus perjanjian goib yang diciptakan oleh para leluhur Anda. Dengan begitu Anda bisa terbebas dari perjanjian tadi dan dari makhluk-makhluk tadi. Tapi kalau Anda masih berkenan mereka ikut dengan Anda harus cari cara agar bisa mengontrol diri Anda dan juga bisa mengontrol mereka serta energi mereka. Jangan sampai Anda yang dikendalikan mereka. Itu saja pesan dari saya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Doa yang baik dari saya untuk Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.